Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 5 Maret 2026 berbuka puasa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang juga hadir dalam acara itu menyebut Presiden membahas jumlah hal, salah satunya terkait kondisi geopolitik dunia saat ini. Apakah termasuk menyinggung soal keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang belakangan juga ramai diperbincangkan? Kita bahas. Intinya Bapak Presiden menjelaskan dua hal. Pertama, masalah geopolitik dan geoekonomi secara global, terutama yang menyangkut tentang krisis di Timur Tengah, baik di Gaza maupun Palestina, maupun kondisi kekinian yang ada menyangkut bagaimana pasca serangan daripada Israel dan Amerika terhadap Iran, dan kemungkinan dampak-dampaknya terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan kondisi kekinian tentang ekonomi dan sosial keadaan yang ada di Indonesia. Dari pertemuan tadi, para ulama, para pimpinan ormas Islam bersepakat untuk menjalin komunikasi yang intensif serta memahami sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden, dan kemudian mengambil satu kesimpulan berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan untuk bersama-sama memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga dibahas polemik mengenai keanggotaan Indonesia dalam BOP. Seperti diketahui sebelumnya, MUI sempat mendesak agar Indonesia keluar dari keanggotaan BOP. Terkait polemik ini, Nusron yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa para pimpinan ormas dan ulama sepakat untuk menjalin komunikasi intensif serta menjaga kebersamaan dengan pemerintah. Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu, kita hargai. Tapi kita kewajiban sebagai kepala negara, Bapak Presiden berkewajiban untuk menjelaskan seutuhnya. Tapi kalau memang yang bersangkutan menyarankan ya sudah. Ya namanya kita hargai sarannya. Tetapi posisi di Indonesia, posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan. Sementara itu, usai pertemuan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo terkait posisi Indonesia di BOP. Yang menambahkan ormas Islam juga akan memperkuat kerjasama dengan pemerintah melalui berbagai program nasional. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam keberadaan Indonesia di dalam BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses deeskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian atas perang yang sekarang sedang berlangsung. Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BOP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika Israel melawan Iran ini. Sebelumnya MUI pada Minggu 1 Maret 2026 mendesak Indonesia keluar dari BOP. Alasannya, BOP dinilai tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan sejati Palestina. Selain itu, MUI menilai motif strategis di balik serangan terhadap Iran patut diduga sebagai upaya sistematis untuk melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. MUI juga menilai serangan tersebut merupakan eskalasi serius yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik terbuka yang lebih luas. Peristiwa ini disebut sebagai bagian dari konfigurasi geopolitik yang kompleks di kawasan, sehingga upaya mewujudkan perdamaian menjadi tanggung jawab seluruh negara. Adapun setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar menyatakan sikapnya. Insya Allah ke depan
demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia, demi keselamatan umat dan rakyat Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bergandeng tangan, kita harus merapatkan barisan, kita harus fi soffin wahid wa kalimatin wahidah biidznillah rabbil alamin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kompas, apakah pertemuan Presiden Prabowo dengan para ulama dan pimpinan Ormas Islam ini akan meredam polemik keanggotaan Indonesia dalam BOP setelah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran? Apakah pemerintah nantinya dapat membuktikan bahwa keanggotaan Indonesia di BOP benar-benar bertujuan untuk mendorong perdamaian?